Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal menu-menu yang ada di Scratch Junior. Nah, bagaimana menu-menunya? Pasti kalian kalau sudah pernah buka pasti ada yang mengira-ngira ya. Nah, kalau masih belum bisa mengira-ngira nanti Ustadz jelaskan. Baik, Ustadz akan buka aplikasi Scratch Junior Ustadz. Oke, bagi yang memakai HP silahkan dibuka ya. Bagi yang memakai laptop nanti tampilannya mirip punya yang Ustadz ini. Yang HP gambarnya kucing oranye. Silahkan kamu buka. Oke, kita tunggu ya. Oke. Oke, nanti tampilan awalnya seperti ini anak-anak. Nah, ada gambar rumah, ada gambar tanda seru, ada gambar pengaturan. Nah, kalau gambar rumah ini nanti kalian akan diarahkan ke project kalian atau library kalian. Kalau yang gambar ini tanda tanya ini nanti ada video singkat mengenai Scratch Junior. Setelah itu yang tanda gear ini ketika kamu klik nanti akan mengatur bahasanya. Nah, kebetulan bahasa Indonesia belum ada, jadi nggak usah kita ganti, pakai bahasa Inggris saja. Oke, yang pertama anak-anak silahkan diklik gambar rumah ini untuk masuknya ya. Nah, ketika kamu tekan gambar rumahnya, otomatis akan masuk ke ini. Ini namanya library atau my project. Isinya apa? Isinya adalah karya-karya kalian yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, kalau belum ada, nanti hanya ada kertas putih ini aja. Nah, ini ya, banyak sekali punya Ustadz. Kalau kamu rajin latihan pasti kayak punya Ustadz ini banyak. Oke, sama ya, tombolnya ada tombol seru juga, ada tombol pengaturan, ada juga gambar buku ternyata di sini. Nah, gambar buku ini gunanya untuk apa? Ini adalah, kalau istilahnya itu manual book kan, buku petunjuk. Nah, ini ketika Ustadz klik, ini ada keterangan tentang apa itu Scratch Junior. Nah, kamu bisa baca ya. Bagi yang pintar bahasa Inggris silahkan dibaca. Bagi yang belum pintar bahasa Inggris silahkan belajar bahasa Inggris. Oke, kita ke samping. Ada interface guide. Interface guide itu petunjuk ini, menu-menu yang ada. Nah, ini banyak ya. Ini itu namanya apa, nomor satu ini gambar nomor satu, gambar nomor dua ini namanya apa, silakan kamu baca. Ini pakai bahasa Inggris juga, nanti Ustadz akan tunjukkan fungsinya ya. Oke, ini pakai bahasa Inggris juga, silakan kamu baca-baca. Sampingnya lagi ada Paint Editor Guide. Nah, ini kalau kamu buka nanti isinya itu petunjuk menggunakan ini Paint Editor atau menggambarnya nanti. Nomor satu ini namanya apa, nomor dua namanya apa, dan seterusnya. Kamu boleh baca. Terus selanjutnya ada block guide. Ini petunjuk codingnya. Nah, coding ini itu untuk apa? Semuanya ya, banyak ya. Ada kuning, biru, ungu, hijau, oranye, sama merah. Nah, silakan kamu baca. Kalau kamu sudah pintar bahasa Inggris, silakan, pasti kamu sudah paham ya. Oke, kita akan kembali ke home yang gambar rumah ini ya. Ustadz akan klik kertas kosong ini untuk membuat baru. Nah, silakan ditunggu. Nah, bagi yang memakai laptop nanti ada gambar sosisman ini ya. Ini namanya sosisman kalau Ustadz bilangnya. Kalau kalian nanti apalah terserah. Kalau yang memakai HP itu gambarnya adalah kucing oranye. Kalau yang memakai laptop atau komputer gambarnya sosisman. Nah, ini Ustadz nggak mau pakai ini, Ustadz hapus saja. Cara ngapusnya bagaimana? Klik, tahan. Ini ada warna merah ini ya, hapus. Ustadz akan tunjukkan satu persatu. Yang pertama kita mulai dari sisi kiri ya. Ini ada gambar rumah. Gambar rumah ini untuk kembali dan menyimpan. Jadi ketika kalian sudah selesai mengerjakan ini, kalau rumah ini kamu tekan akan kembali ke perpustakaan tadi, library yang awal tadi. Nah, bawahnya
ini untuk menambahkan karakter. Ketika kalian klik, nah ini ya, silakan kamu pilih karakternya. Kalau mau menggambar bagaimana? Gambar sendiri kayak punya Ustadz ini, ada Among Us ini. Cara gambarnya kamu klik ini kertas kosong putih ini. Setelah itu kamu klik gambar kuas ini. Nah itu ya. Untuk cara menggambarnya nanti Ustadz tunjukkan di video yang lain. Untuk sekarang Ustadz klik dulu ini. Mohon maaf, Ustadz klik Among Us-nya Ustadz yang warna merah. Oke, sudah ya. Setelah itu silakan dicentang untuk memilihnya. Among Us-nya warna merah. Ini namanya karakter. Cara menambahkannya tinggal tekan tombol yang di bawah ini. Nah, ini karakter ya. Misalnya warnanya merah ini mau dirubah, ini tinggal diklik ini tombol kuas ini ya. Gampang kok caranya, nanti Ustadz tunjukkan di video yang lain. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengenal menunya dulu. Oke, kita geser ke sebelah kanan. Nah ini gunanya apa? Ini itu gunanya untuk full screen atau layar penuh. Contoh ya. Nah, layar penuh. Kembalinya tinggal klik ini lagi. Oke. Terus sampingnya lagi. Ini namanya grid atau garis bantu ya. Ini ketika Ustadz klik, nah akan ada kotak-kotak kecil ini. Nah, ini akan menunjukkan letak dari karakter kita. Nah, kebetulan karakternya Ustadz adalah Among Us. Letak Among Us-nya di mana? Letak Among Us-nya ada di titik 7 ini. Misalnya Among Us-nya Ustadz geser, nah titiknya juga akan bergeser. Nah, titik 6 di sini. Dan seterusnya. Gunanya untuk apa sih ini Ustadz? Misalnya ini di sini. Pengen berjalan sampai sini. Kira-kira berapa langkah sampai sini? Bisa kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti nanti codingnya kamu buat ini sebanyak 15 gitu ya. Oke, contoh aja. Oke, nanti ketika ini Ustadz klik, nah dia akan berjalan 15 langkah pas sampai sini. Oke, itu ya. Ini adalah grid garis bantu. Sampingnya lagi, ini adalah untuk menambahkan background. Ketika kamu klik, nah akan muncul background-backgroundnya. Mau menggambar background sendiri, sama seperti karakter tadi ya, klik kertas kosong, setelah itu klik gambar kuas. Mau pakai background yang sudah ada, ya tinggal klik aja yang sudah ada. Misalnya Ustadz klik ini, setelah itu Ustadz centang. Nah, sudah ada. Gini ya. Nah, gampang ya. Sampingnya ada ABC. Ini untuk apa? Ini untuk memberikan tulisan pada background. Kita tambahkan aja ya. Kita klik, nah itu Ustadz tulis merah gitu aja. Nah, ini nanti warnanya juga bisa kita ganti. Caranya kamu klik ini tombol kaleng cat. Nah, misalnya Ustadz mau warnanya putih, tinggal klik aja ini. Nah, sudah ya warna putih. Ukurannya samping ini ada AAA ini. Kamu klik, nah ini ada 6 pilihan ukuran. Ustadz coba pakai ukuran yang keempat. Nah, kalau sudah tinggal klik yang di area kosong background ini. Kamu klik. Nah, tulisannya akan ada di atas. Ini bisa kita geser, caranya klik tahan geser. Nah, Ustadz taruh di sini misalnya. Oke, sudah. Sudah ya, paham ya? Ini untuk background, ini untuk menambahkan tulisan pada background. Sampingnya Ustadz, ini untuk apa Ustadz? Sampingnya ini untuk mengembalikan ke posisi awal. Misalnya, ini si merah kan sudah Ustadz kasih coding ini ya. Coba Ustadz klik. Nah, dia kan berhenti di sini. Untuk mengembalikan ini ke posisi awal atau ke posisi nolnya dia, caranya tinggal tekan ini. Nah, kembali lagi kan? Paham ya? Ini untuk mengembalikan ke posisi awal. Ini untuk apa Ustadz? Ini untuk memulai codingnya. Ketika ini ditekan, codingnya akan berjalan. Contoh ya. Nah, ini.
Ketika ini Ustadz tekan, codingnya akan berjalan. Nah, gampang ya. Kita kembalikan lagi, kita jalankan lagi. Oh, codingku sudah benar. Ini sebenarnya berguna untuk mengecek ya anak-anak ya. Oke, sudah benar. Sekarang bawahnya ini, kotak ini yang kayak kertas besar ini gunanya untuk apa sih kotak ini? Kotak ini namanya stage. Stage itu tampilan dari lembar kerja kalian. Kalian bisa menyusun coding kalian di sini, menyusun karakter-karakternya, backgroundnya, letaknya, semuanya di sini. Ini namanya stage. Nah, ini adalah tampilan dari sampingnya ini, yaitu page atau lembar. Nah, ketika ini Ustadz tambah, nah akan berubah kan ya. Nah, ini lembar 1, lembar 2, lembar 1, lembar 2. Ustadz, kok ini lembar 2-nya backgroundnya nggak sama kayak lembar 1? Karena belum diganti atau ditambahkan. Kalau background 1 tadi kan sudah ditambahkan. Nah, ini ya, ini namanya page yang sebelah paling kanan ini. Cara nambahkannya gimana? Tinggal klik ini aja, tombol plus ini ya. Gampang ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke bawahnya, ya. Nah, ini bawahnya. Bawahnya ini kan ada skat ini ya, ada pembatas ini. Setelah itu bawahnya ada warna putih. Ini adalah letak untuk menyusun coding kalian di sini. Nah, ini ya, putih ini ya. Tandanya ada gambar ini. Misalnya ini gambar Among Us di sini ya, yang hitam putih ini ya. Berarti ini coding untuk Among Us. Misalnya di sini Ustaz tambahkan karakter baru misalnya. Apa ya? Misalnya ini ya. Saya tambahkan. Saya taruh sini. Nah, otomatis ketika karakternya Ustadz klik, maka apa ini, lokasi codingnya kosong. Ketika karakter Among Us-nya Ustadz klik, ada isinya. Nah, beda ya. Nih, beda. Berarti yang ada codingnya baru yang Among Us. Oke, Ustadz jelaskan codingnya dari yang warna kuning sampai merah ini. Nah, warna kuning yang di sini ini sampai merah ini namanya blok ya, blok. Ada blok kuning, blok biru, blok ungu, blok hijau, blok oranye, blok merah. Ini ada nama-namanya. Kalian tidak perlu menghafalnya, kalian cukup bilang blok kuning gitu aja ya. Blok biru dan seterusnya. Oke, untuk blok kuning ini ada coding-codingnya sendiri, ada kode-kodenya sendiri. Ada ini, ada ini, ada ini. Ustadz akan jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai. Blok kuning, bendera hijau. Bendera hijau ini digunakan untuk memulai coding ketika tombol bendera hijau yang di atas ini diklik. Nah, ini ya, untuk memulai coding ketika tombol bendera hijau di atas ini diklik. Oke, setelah itu ini intinya ya anak-anak ya, yang kuning ini untuk memulai. Sekarang yang kuning ini, yang ada gambar tangan nih. Ini untuk memulai coding apabila karakternya kalian sentuh. Misalnya codingnya ini, Ustadz harus menyentuh Among Us-nya baru Among Us-nya berjalan gitu ya. Yang ini. Kalau yang ini berguna ketika karakternya bersentuhan dengan karakter yang lain baru berjalan. Misalnya ini ya, seret berjalan ke sini. Dek. Nah, ini kan sudah bersentuhan, maka si merah akan berjalan. Seperti itu contohnya. Nah, akan memulai coding ketika karakternya bersentuhan. Kalau yang ini akan memulai coding ketika menerima surat. Nah, ini bisa kita ganti warnanya banyak sesuai dengan surat yang kita kirim, yaitu ini. Nah, untuk yang gambar surat ini nanti Ustadz akan jelaskan lebih lanjut ketika kalian mendapat materi games ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kalian paham ini dulu. Ini untuk memulai ketika bendera hijau diklik. Ini untuk memulai ketika karakter diklik. Ini memulai ketika karakter bersentuhan dengan karakter yang lain. Gampang ya.
Oke, kamu bisa mengulang-ulang itu biar paham. Oke, Ustadz hapus dulu. Kita lanjut ke blok biru. Nah, ini blok biru. Ini untuk berjalan ke kanan, ini berjalan ke kiri, ini berjalan ke atas, ini berjalan ke bawah, ini belok ke kanan, ini belok ke kiri. Nah, nilai-nilainya ini ada nilai 1, 2, dan seterusnya. Ini bisa kalian ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Mau berjalan ke kanan berapa langkah, ke kiri berapa langkah, dan seterusnya. Oke, paham ya? Kalau ini digunakan untuk loncat. Nah, contoh ya, Ustadz klik ya. Nah, akan loncat kan? Ini digunakan untuk loncat. Kalau yang terakhir ini sama seperti yang di atas tadi ya, untuk kembali ke posisi awal. Oke ya. Ini gampang ini. Ini untuk bergerak. Berarti yang biru itu untuk bergerak, Ustadz. Yang kuning untuk memulai. Diingat-ingat ya. Oke, Ustadz hapus. Insya Allah gampang kok. Oke, Ustadz hapus semua. Kita lanjut ke blok warna ungu. Ini ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini untuk memberikan teks. Contoh ya, Ustadz klik ya. Hai, nah gitu ya. Nah, ini untuk memberikan teks. Ini untuk memperbesar. Contoh ya. Nah, memperbesar ya. Ini untuk memperkecil. Nah, memperkecil ya. Kalau ini untuk kembali ke ukuran awalnya, ini untuk kembali ke ukuran awal. Kalau yang ini untuk menghilang. Kalau yang ini untuk muncul. Oke, insya Allah gampang. Nanti ketika kalian sudah terbiasa pasti akan gampang. Oke, gampang ya. Ini coba Ustadz gabung dari sini. Yang lain Ustadz hapus. Ini untuk menghilang, ini untuk muncul. Sekarang kita lanjut ke blok yang warna hijau. Nah, ini nanti ada suara pup gitu ya. Oke. Yang ini untuk apa? Ini untuk merekam suara kita. Ini misalnya Ustadz hapus ya. Caranya tinggal klik ini. Oke, sudah ya. Setelah itu tinggal kamu rekam ini. Bagi yang memakai HP ketika baru pertama kali diinstal, nanti di samping kiri atas ini ada peringatan gitu ya. Kamu tekan allow aja, tulisannya allow, atau kalau pakai bahasa Indonesia HP-nya izinkan. Kamu izinkan saja. Biar apa Ustaz? Biar nanti Scratch Juniornya bisa merekam suara kita, gitu ya. Ini Ustaz contohkan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, gitu caranya. Ini untuk memulai, ini untuk stop merekam, ini untuk mengecek. Gitu ya. Ustaz coba lagi ya. Ustaz akan menyapa karakter yang imut ini. Halo adik kecil, assalamualaikum. Oke, Ustaz stop. Ustaz mau mengecek, tinggal Ustaz tekan ini. Halo adik kecil, assalamualaikum. Nah, kalau sudah ditekan ini, terus suaranya sudah benar, tinggal kita tekan centang ini. Kalau suaranya masih salah, rekam aja lagi. Nanti rekaman yang awal akan hilang sendiri. Nah, kalau salah tinggal direkam aja lagi. Kalau sudah benar, baru ditekan centang. Nah, gini ya. Ini kurang lebih kalian bisa merekam 10 ya kalau di laptop. Kalau di HP, kalau nggak salah 5. Beda ya. Ini Ustaz coba gabungkan. Oke, ini cara merekam. Gampang ya. Sekarang ke warna oranye. Nah, ini warna oranye. Gunanya untuk apa warna oranye Ustaz? Gunanya yang ini untuk memberikan jeda atau berhenti sejenak gitu ya. Kalau ini untuk stop. Kalau ini untuk mengatur ini karakternya, berjalannya cepat atau lambat. Nah, ini ada pilihan ya. Yang paling awal ini lambat, ini sedang, ini cepat. Nah, ini bisa dipilih, ada tanda panah bawah. Kalau yang ini untuk apa Ustaz?
Kalau yang ini untuk mengulangi coding yang ada di tengahnya sini. Misalnya ini Ustadz gabung di sini deh. Nah, berarti coding yang 1, 2, 3 ini akan diulangi. Sebanyak berapa? Sebanyak 4 kali. Nah, ini yang sebanyak 4 kali. Ini Ustadz hapus deh. Ini bisa kita atur mengulangnya sampai berapa kali. Misalnya Ustadz ulangi 2 kali atau 3 kali deh. Nah, ini bisa kita atur. Gampang ya. Ini untuk jeda, berhenti sejenak, ini untuk stop, ini untuk mengatur kecepatan, ini untuk mengulangi coding yang ada di tengahnya. Oke, kita lanjut ke coding warna merah. Nah, di coding yang warna merah ini ada 2 sebenarnya. Nah, yang ketiga ini bisa muncul ketika lembar kerja kalian ini nambah. Satu contoh. Ini untuk stop. Ini untuk mengulangi secara terus-menerus. Kalau yang ini untuk menuju ke page selanjutnya. Tinggal kita lihat ini. Kalau ada tulisannya 2 berarti kembali ke page nomor 2. Nah, anak-anak perlu diingat ya, ketika kalian menyusun coding harus kalian kasih ini sebagai tutupnya kayak gini. Nah, ini kan puzzle-nya kalau belum selesai kayak gini itu berarti Ustadz berhak menyalahkannya. Kalau sudah ditutup seperti ini berarti sudah, atau ditutup pakai yang ini atau ditutup pakai yang ini sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalau ini stop, kalau ini mengulangi secara terus-menerus, kalau ini menuju ke page nomor 2. Tinggal dilihat angkanya. Kalau angkanya 1 berarti menuju ke page nomor 1 dan seterusnya. Nah, anak-anak, page ini bisa ditambahkan sampai 4. Bisa ditambahkan sampai 4 ya. Oke, ini Ustadz hapus. Ustadz kira codingnya ini sudah cukup ya. Ini misalnya. Ustadz nggak sengaja menghapus coding ini. Cara menghapusnya bagaimana? Klik, tahan, geser ke atas, lepaskan. Nah, kan hilang ini. Ini Ustadz nggak sengaja menghapus. Bagaimana cara mengembalikannya? Kamu ke pojok kanan bawah ini ada panah melengkung, tinggal diklik aja ini, klik. Nah, akan kembali. Ini namanya undo sama redo. Misalnya jadi menghapus, klik aja ini, kembalikan lagi, klik ini. Nah, gitu ya. Ini caranya. Sampai sini kira-kira semuanya paham ya? Gampang sekali kalau semuanya insya Allah paham. Nah, sekarang yang terakhir, langkah yang terakhir. Nah, kita kan harus menyimpan tugas kita ini. Bagaimana cara menyimpannya? Kita tekan tombol pojok kanan atas yang warna oranye ini. Pojok kanan ya, atas, warna oranye. Klik, kan tampil seperti ini. Setelah itu, silahkan beri nama tugas kalian. Misalnya, tugasnya adalah berlatih menggambar misalnya, atau berlatih berjalan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dicentang aja, sudah selesai. Bagi yang memakai HP nanti di bawahnya ini ada tombol lagi ya, namanya share gitu ya. Nah, itu boleh kamu coba-coba. Itu digunakan ketika mau mengirim tugasnya ke Ustadz. Misalnya Ustadz menyuruh dikirim ya. Kalau Ustadz nggak nyuruh dikirim ya nggak usah dikirim. Oke, kalau sudah seperti ini kita centang. Nah, kalau sudah tampil seperti ini berarti sudah tersimpan tadi dengan nama berlatih berjalan. Sekarang cara menutupnya ini tinggal diklik gambar rumah. Klik. Nah, kita tunggu. Mana tugas kita tadi yang kita buat tadi? Ini berlatih berjalan. Namanya sesuai yang kita tulis tadi. Kalau tidak kita tulis, nanti seperti ini tulisannya, project 40, project 39, project 37 dan lain-lain yang belum ada namanya. Oke, itu saja dari Ustadz untuk materi hari ini, yaitu mengenal menu-menu yang ada di Scratch Junior. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa putar video ini sampai paham ya. Pokoknya harus sampai paham. Kalau belum paham, putar lagi aja.
Oke, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Saya doakan kalian dan keluarga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.